hampir menjadi nyata. Dan sekarang kesepakatan sudah selesai. Vedaiga Pratama akan menjadi bagian dari tim Asia. Vedaiga Pratama akan menggantikan Tayo Furusato yang baru saja memenangi Moto3 Malaysia tahun 2025 ini. Tayo Furusato, pembalap asal Jepang tersebut, akan diorbitkan ke Moto2 untuk mendampingi Mario Aji yang juga berasal dari Indonesia. Namun kepindahan Tayo Furusato masih menunggu keputusan resmi dari Honda. Setelah kemenangan pertamanya musim ini di Moto3 Sepang, Furusato masih menunggu detail akhir sebelum mengumumkan kepindahannya ke Moto2 lagi-lagi bersama tim Asia. Sampai saat ini belum ada pengumuman resmi, namun negosiasi telah selesai. Furusato akan membalap tim Moto2 dan Vedaiga Pratama di Moto3 bersama tim Asia. Dan ini merupakan kabar baik bagi Vedaiga Pratama yang telah sejak lama menantikan peluang debut di Moto3. Vedaiga Pratama melatih kejuaraan Red Bull Rookies Cup tahun 2025 di peringkat kedua. Ia memenangi 3 seri balapan di Mugello dan Sachsenring. Vedaiga Pratama menutup 7 seri dengan perolehan 181 poin. Vedaiga Pratama berselisih 55 poin dari Brian O'Riordan yang keluar sebagai juara Red Bull Rookies Cup 2025. Sedangkan di peringkat ketiga ditempati oleh Hakim Danis dengan 131 poin. Brian O'Riordan dan Hakim Danis sudah mencatat debut di Moto3 Malaysia akhir pekan lalu. Sama-sama menunggangi KTM, Brian mendulang 7 poin setelah finish di urutan ke-9. Dan sementara Hakim Danis gagal finish di sirkuit Sepang, Malaysia. Tayo Furusato, pembalap asal Jepang, akhirnya mewujudkan mimpinya ke Moto2 bersama Honda tim Asia. Ia berada di tahap akhir negosiasi, di mana hanya tinggal beberapa detail kecil saja yang perlu dibereskan. Furusato merupakan pembalap terbaik tim tersebut musim ini. Ia baru saja meraih kemenangan perdana di Moto3 pada Grand Prix Malaysia yang diwarnai drama kecelakaan para Jose Antonio Rueda dan Noah Detweiler. Dan untuk sekarang ini Furusato bertengger di peringkat ke-8 klasemen Moto3 dengan raihan 140 poin. Sedangkan rival Vedaiga Pratama asal Malaysia, Hakim Danis, diharapkan untuk mendapatkan prestasi mentereng saat turun penuh di kelas Moto3 2026. Hakim Danis sedang menjadi perbincangan hangat publik negeri jiran usai tampil cukup menjanjikan sebagai wildcard akhir pekan kemarin di sirkuit Sepang, Malaysia. Hakim Danis menunjukkan kecepatan yang kompetitif di Moto3 Malaysia 2025 dengan membalap tim SIC Racing MSI. Walaupun masih bertindak sebagai wildcard, Hakim Danis sudah menggeprak sejak hari pertama atau dalam sesi latihan bebas dengan menempati posisi ke-8. Saat dari urutan ke-13, Hakim Danis mengawali lomba di sirkuit Sepang selama 10 lap tersebut dengan baik dan berhasil memperbaiki posisinya. Danis kan sempat mengukir fast lap dan berada di urutan ke-10 sebelum akhirnya harus berakhir lebih dini karena terkendala teknis. Walaupun di sirkuit Sepang Malaysia Hakim Danis gagal finish, namun performa Danis terbilang memuaskan, di mana ia diharapkan bisa lebih baik lagi saat mengaspal Moto3 2026. Menjadi Rookie of the Year Moto3 2026 bukanlah hal yang mudah dilakukan, apalagi jika melihat siapa pesaing-pesaingnya. Hakim Danis akan bersaing dengan nama-nama seperti Brian O'Riordan, Marco Morelli, Zen Mitani, dan Vedaiga Pratama. Nama tersebut bukanlah nama yang baru, ingat mereka semua adalah rekan seangkatan di Red Bull Rookies Cup tahun 2025. Setelah penantian yang panjang selama 4 musim, Tayo Furusato akhirnya mencatatkan kemenangan pertamanya di Moto3. Pembalap Honda tim Asia tersebut tampil gemilang di sirkuit Sepang, Malaysia pada Minggu 26 Oktober tahun 2025. Balapan sempat diwarnai insiden sebelum start terjadi kecelakaan antara Jose Antonio Rueda dan Noah Detweiler. Kedua pembalap tersebut jatuh saat sighting lap yang memaksa race direction menunda balapan untuk alasan keselamatan. Dalam balapan Moto3 Sepang Malaysia, Furusato langsung melesat dari posisi kedua untuk merebut posisi terdepan, diikuti oleh Maximo Quiles, David Almanza, Alvaro Carpe, dan Angel Picuras yang menempel ketat di barisan depan. Sementara itu pembalap tuan rumah Hakim Danis memulai dengan baik dan sempat naik ke posisi ke-12. Dan pada lap ketiga, Almanza sempat mengambil alih posisi Furusato, namun pembalap asal Jepang tersebut segera membalas dengan manuver tajam satu lap kemudian. Sejak kembali memimpin, Tayo Furusato terus meningkatkan kecepatannya dan memperlebar jarak dengan lawan. Pertarungan terseru terjadi di grup kedua, sementara Tayo Furusato semakin jauh ke depan. Jarak keunggulannya bahkan mencapai lebih dari 1 detik menjelang 3 lap terakhir. Menjelang finish, Fernandez berhasil menekan Almanza untuk merebut posisi podium. Di sisi lain, Picuras tampil cepat dan ikut bersaing hingga lap terakhir. Dominasi Tayo Furusato tak terbendung hingga garis finish dengan keunggulan lebih cepat dari 2 detik. Picuras finish kedua, diikuti Fernandez
Mercedes yang menutup podium ketiga. Balapan berikutnya ronde ke-21 kejuaraan dunia Moto3 tahun 2025 akan berlangsung di Grand Prix Portugal pada tanggal 7-9 November 2025 mendatang. Dan tentunya kemenangan ini menjadi tonggak penting dalam karir Taiyo Furusato di ajang dunia balap internasional. Veda pertama sudah pasti ke Moto3 musim depan ya, akan membalap bersama Honda Tim Asia. Udah pasti, udah resmi. Udah nggak ada lagi tim yang bisa mengambil Veda pertama. Musim depan di Moto3, Veda pertama akan membalap bersama Honda Tim Asia dan berduet dengan Zen Mitani, pembalap asal Jepang ya. Langkah Veda tidak mudah, memang tidak mudah Moto3. Kita juga akan melihat Brian Uriarte, Hakim Danis, Alvaro Carpe, Zen Mitani, bahkan ada Jose Antonio Reda. Tapi kita optimis ya. Veda pertama mungkin salah satu talenta terbaik yang dimiliki Indonesia, sebab memang ada dua orang lagi kalau nggak salah. Fadilah Arbi Aditama sama Mario Aji. Mario Aji kan juga membalap di Moto2. Tapi dua ini nggak tersorot loh. Mario Aji nggak tersorot, Fadilah Arbi Aditama nggak tersorot. Karena apa? Karena nggak ada prestasinya, maaf ya. Di klasemen itu mereka cuma berada di posisi tengah. Sedangkan Veda pertama tersorot nah di Red Bull Rookies Cup tahun 2025 kemarin, pada akhir musim bisa menjuarai yang Red Bull Rookies Cup tersebut. Dan selama seri balapan bergulir udah sering juga naik podium, salah satunya di Sachsenring sama di Misano ya. Oke, kita lihat saja nanti musim depan ya, apa musim depan nasib Veda pertama akan sama dengan Mario Aji atau Fadilah Arbi Aditama. Kita lihat aja. Masalahnya banyak pembalap Indonesia yang sudah sampai di Moto3 itu nggak berkutik loh. Tapi kita doakan saja Veda pertama bisa meraih prestasi yang lebih bagus dibandingkan Mario Aji sama Fadilah Arbi Aditama. Di Moto2 aja. Oke, udahlah. Ini ya. Oke. Ya. Udah ya. Capek juga ngomong ya kan. Oke, sekian video hari ini. Akhir kata Sirenus Pratomo Hak. Salam sayang Tuhan samping Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Kan dibilang tadi udah. Apalagi yang ditunggu? Udah dari closing tadi kok. Ya.